Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welsi Agusela dari Sistem Informasi Bilingual A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan persiapan awal dalam mengelola proyek sistem informasi. Nah, jadi di sini saya akan menganalisis tugas akhir alumni sistem informasi dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Hotel di Kota Palembang dengan metode Simple Edit Week atau metode SAW. Tujuan dari pembuatan proyek tersebut diharapkan dapat membantu calon pengunjung hotel untuk memilih hotel yang terbaik dan tepat, dan juga dapat memberikan informasi-informasi mengenai hotel tersebut. Dan juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi hotel-hotel yang ada di Kota Palembang untuk memberikan informasi spesifikasi hotel kepada para pengunjung hotel. Nah, di sini menggunakan metode SAW dikarenakan metode SAW merupakan metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar dari metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja yang ada pada setiap alternatif pada semua kriteria. Metode SAW sangat membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan ke skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, ini merupakan diagram work breakdown struktur dari sistem pendukung keputusan pemilihan hotel di Kota Palembang dengan metode Simple Edit Week atau metode SAW. Nah, di sini langkah pertama ada investigasi awal dan ada analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, dan juga ada penerapan program dalam pemeliharaan. Nah, lanjut ke WBS yang pertama itu ada investigasi awal. Di tingkat pertama itu investigasi awal, ada melakukan wawancara, melakukan observasi lingkungan kerja, melakukan diskusi rapat. Tingkat keduanya melakukan wawancara itu terbagi lagi. Tingkat ketiganya ada menyusun daftar pertanyaan itu interviewer dan dilakukan dalam 1 hari. Lalu membuat janji untuk melakukan wawancara dilakukan oleh staf administrator dilakukan 1 hari. Mendapatkan konfirmasi persetujuan melakukan wawancara itu 1 hari. Menyiapkan lokasi wawancara itu interviewer 1 hari. Melakukan wawancara dengan pimpinan dan seluruh staf 1 hari interviewer. Dan yang terakhir membuat dokumentasi hasil wawancara 3 hari staf administrator. Melakukan observasi lingkungan kinerja itu ada 4, membuat janji dan meminta persetujuan untuk melakukan observasi itu dilakukan oleh staf administrator dilakukan 1 hari. Lalu mendapatkan persetujuan untuk melakukan observasi oleh staf administrator 1 hari. Melaksanakan observasi terhadap sistem dan lingkungan kerja itu 1 hari dilakukan oleh sistem analis dan project manager. Lalu mengumpulkan dokumentasi hasil observasi 3 hari oleh staf administrator. Kemudian melakukan diskusi atau rapat, mengidentifikasi prosedur dan proses sistem arsip yang ada dilakukan 3 hari oleh project manager dan sistem analis. Lalu mendiskusikan rencana sistem baru yang diinginkan oleh pimpinan dan staf. Dilakukan selama 3 hari oleh project manager dan sistem analis. Dan yang terakhir mengumpulkan dokumentasi diskusi rapat dilakukan 1 hari oleh staf administrator. 2. Analisa kebutuhan sistem dan juga ada membuat project charter dari alur proses sistem arsip. Tingkat 3 yang pertama itu menentukan kebutuhan fungsional sistem dilakukan 1 hari oleh sistem analis dan juga menentukan kebutuhan non-fungsional sistem analis 1 hari. Dan terakhir membuat dokumentasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem 3 hari oleh staf administrator. Membuat project charter itu menentukan peluang bisnis pada sistem arsip, menentukan permasalahan pada sistem arsip, menentukan ruang lingkup proyek. Di sini ada
menganalisis dan mengidentifikasi peluang bisnis sistem arsip yang dilakukan oleh sistem analis selama 5 hari, membuat rumusan peluang bisnis sistem arsip dilakukan 3 hari oleh sistem analis, dan juga membuat dokumentasi hasil peluang bisnis sistem arsip 3 hari dilakukan administrator. Menentukan permasalahan pada sistem arsip. Mengidentifikasi permasalahan yang ada pada sistem arsip dilakukan selama 3 hari oleh sistem analis, membuat rumusan masalah dan menganalisis penyebab masalah pada sistem arsip, dan membuat dokumentasi hasil analisa permasalahan pada sistem arsip. Selanjutnya, menentukan ruang lingkup proyek sistem arsip. Mengidentifikasi ruang lingkup proyek pada sistem arsip 3 hari oleh sistem analis, memecahkan ruang lingkup proyek menjadi beberapa ruang lingkup proyek sesuai dengan permasalahan pada sistem yang arsip. Dilakukan 2 hari oleh sistem analis, lalu merumuskan ruang lingkup proyek pada sistem arsip 3 hari sistem analis, dan terakhir melakukan dokumentasi dari ruang lingkup proyek pada sistem arsip 3 hari oleh staf administrator. Yang ketiga, desain sistem. Membuat desain pendahuluan, merumuskan persyaratan sistem, menentukan sumber daya sistem, membuat dan mengumpulkan dokumentasi sistem pendahuluan. Membuat perencanaan output dilakukan 1 hari oleh sistem analis, menentukan perangkat lunak yang akan dipakai dilakukan oleh sistem analis selama 1 hari. Membuat perencanaan unsur data atau struktur data dilakukan sistem analis selama 2 hari. Membuat perencanaan input 1 hari. Membuat perencanaan prosedur atau proses pengelolaan arsip 3 hari, membuat kebijakan manajemen dengan pihak instansi 2 hari oleh project manager dan sistem analis. Menentukan perangkat keras yang akan dipakai oleh sistem analis 1 hari, lalu menentukan sumber daya ekonomi estimasi biaya kebutuhan sistem. Yang keempat, penulisan kode program. Menerjemahkan dan mengimplementasikan seluruh rancangan yang dibuat ke dalam kode-kode pemrograman, melakukan pengujian program serta jaringan yang telah dibuat hingga memberikan hasil yang diinginkan. 1 hari dilakukan oleh sistem analis, programmer, dan network engineer, dan melakukan perbaikan program dan jaringan setiap hasil penguji tidak optimal dilakukan oleh programmer dan network engineer 2 hari. Lalu yang terakhir, membuat data dan mengumpulkan dokumentasi pengkodean, program implementasi, jaringan, dan hasil pengujian program selama 3 hari oleh staf administrator. Menerjemahkan dan mengimplementasikan seluruh rancangan yang dibuat ke dalam kode-kode pemrograman. Yang pertama itu menerjemahkan rancangan dialog input dan output oleh programmer selama 2 hari. Dan menerjemahkan data dengan membuat database sistem selama 3 hari dilakukan oleh programmer, menerjemahkan rancangan prosedur dan pengkodean program ke dalam kode PHP, mengimplementasikan rancangan jaringan sistem selama 3 hari oleh network engineer. Dan yang kelima, pengujian program. Yang pertama itu menyiapkan dan menyusun kerangka rencana uji kelayakan, dilakukan selama 1 hari oleh sistem analis, lalu menyiapkan komponen atau alat yang akan diuji dan melaksanakan pengujian, dilakukan oleh programmer dan sistem analis selama 1 hari, membuat catatan berisi daftar komponen yang diperbaiki oleh sistem analis dan staf administrator dilakukan 1 hari, dan yang terakhir membuat laporan dokumentasi pengujian program selama 3 hari. Yang keenam, penerapan program dan pemeliharaan. Penerapan program dan pemeliharaan ada training, instalasi, dan pemeliharaan sistem. Yang pertama itu training, memberikan pelatihan kepada user atau SDM selama 3 hari oleh sistem analis atau programmer, membuat dokumentasi pelatihan selama 3 hari oleh staf administrator. Instalisasi, melakukan setting infrastruktur atau hardware oleh network engineer selama 2 hari, melakukan setting software pendukung selama 1 hari, melakukan instalasi program ke komputer user,
Dan yang terakhir, membuat dokumentasi instalisasi 3 hari oleh staf administrator. Pemeliharaan sistem, melakukan audit pada sistem baru yang telah diimplementasikan 1 hari oleh sistem analyze, melakukan pemantauan dan pemeriksaan rutin sehingga sistem beroperasi dengan baik. Dilakukan oleh sistem analyze programmer selama 5 hari, melakukan perbaikan jika dalam operasi terjadi kesalahan dalam program, dilakukan 3 hari oleh sistem analyze programmer dan network engineer. Dan yang terakhir, melakukan modifikasi terhadap sistem apabila terdapat potensi untuk ditingkatkan setelah sistem dipakai selama kurun waktu tertentu. Dilakukan selama 1 hari oleh sistem analyze programmer dan engineer. Itulah penjelasan dari saya tentang perencanaan proyek sistem informasi dari skripsi cutting yang telah saya analisis, dan juga penjelasan diagram WBS dari saya tentang skripsi tersebut. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.